Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'dih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan di dalam Islam adalah sebuah syariat yang agung, sebuah syariat yang mulia, sebuah syariat yang suci, yang dikatakan oleh para ulama, manusia meminjam asma Allah Subhanahu wa taala, meminjam nama Allah yang agung untuk menghalalkan sesuatu yang pada asalnya adalah haram, yaitu kehormatan, yaitu aurat, gitu ya. Ini adalah satu keagungan dari akad nikah itu, karena dia dilaksanakan dengan meminjam asma Allah Subhanahu wa taala, dan dia dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikah ini merupakan syariat yang awal bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Sayyidina Adam alaihissalam, ayahanda kita, dan ibunda Hawa di dalam surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala diakadkan menjadi suami istri, padahal mereka belum mengenal akad-akad yang lain. Kita belum mengenal akad jual beli, akad pinjam meminjam, utang piutang, apalagi akad yang lain seperti musyarakah, mudharabah, salam, gitu ya, ijarah, dan lain sebagainya. Sehingga rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat tentang pernikahan ini terdapat di dalam semua risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sejak awal zaman. Dan syariat Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menggenapkan dan menyempurnakan kesemuanya, menghormati syariat pernikahan pula yang kemudian telah ada sejak sebelumnya. Nikah itu satu sunnah para nabi dan para rasul seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya ibadah pun tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi pernikahan. Disebutkan ada 3 orang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama mengatakan, "Saya ya Rasulullah ingin sholat terus setiap malam tanpa tidur." Orang yang kedua berkata, "Adapun saya Rasulullah, saya sangat ingin puasa terus setiap hari tanpa jeda." Adapun yang ketiga berkata, "Saya ya Rasulullah, karena tidak ingin ibadah saya terganggu, maka saya tidak ingin menikah, saya tidak ingin berumah tangga." Maka Nabi SAW meluruskan dengan kata-kata yang sangat agung, "Alastu atqakum, bukankah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian?" Beliau mengucapkan ini bukan dengan kesombongan, bukan dengan kecongkakan, tetapi untuk memberi keinsyafan kepada para sahabat ini. Alastu atqakum, bukankah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian? Qalu na'am, mereka berkata, "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi SAW menjawab, "Adapun aku salat, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga berbuka dan melewati hari-hari yang di sana aku tidak puasa. Dan aku juga menikah.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan di akhir hadis ini, penggalan ini sangat terkenal, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan itu bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang membenci, tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk di antara golongan umatku. Subhanallah, ini menunjukkan keagungan pernikahan di dalam Islam sebagai salah satu bagian dari syariat yang diturunkan Allah untuk memenuhi maqasidus syariah, memenuhi tujuan-tujuan diturunkannya syariat, yaitu khususnya pada maqasidus syariah ad-daruriyah, pada prinsip primer diturunkannya syariat. Yang ketiga yaitu hifdun nasl, menjaga keturunan, menjaga garis nasab, menjaga kelangsungan manusia baik kuantitas maupun kualitasnya. Itu yang disebut sebagai hifdun nasl, dan satu-satunya syariat yang ditegakkan Allah Subhanahu wa taala untuk mewadahi hifdun nasl itu adalah syariat nikah dengan segala hukum turunannya. Tentu nanti termasuk tentang waris, tentang persusuan, tentang perwalian dan lain sebagainya, itu derivatnya. Tetapi yang menjadi wadah utama dari hifdun nasl itu adalah pernikahan atau an-nikah. Jadi di dalam syariat dia menduduki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Nah, membentuk sebuah rumah tangga gitu ya, ini juga menjadi satu nilai yang sangat besar di dalam Islam, karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai separuh agama. Ketika seseorang menikah, kata Nabi SAW, maka telah menjadi sempurnalah separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam separuh yang lainnya lagi. Jadi kalau menikah itu separuhnya dari agama itu sempurna. Tertutup pintu-pintu kerusakan, terbuka pintu-pintu kebaikan. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya lagi. Karena dia itu masih akan menghadapi tentu ujian-ujian lain di dalam pernikahannya. Tentu dia masih tetap harus berpegang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta seba'da menikah. Tetapi ya, disebut separuh itu berarti tidak main-main. Sebagian ulama menjelaskan disebut separuh karena yang pertama, di dalam pernikahanlah banyak bisa dilaksanakan berbagai macam syariat Allah. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, berbagai konun atau undang-undang di dalam Al-Quran, itu kebanyakannya bisa dilaksanakan dalam unit terkecil peradaban yang bernama keluarga. Tidak bisa dilaksanakan hanya secara pribadi. Hatta sholat berjamaah misalnya di situasi pandemi, di work from home ini misalnya gitu, itu dilaksanakan di rumah ya bersama keluarga. Itu ya, kita tetap bisa mendapatkan pahala 27 derajat dan bahkan pahala niat pergi ke masjid meskipun tidak ke masjid kalau kita melaksanakannya di rumah dengan berjamaah bersama keluarga. Atau ibadah-ibadah yang lain, atau tata aturan yang lain ya. Bahkan di dalam Al-Quran membentang surah-surah panjang yang di dalamnya terdapat apa yang disebut oleh para ulama sebagai konun aili atau undang-undang keluarga. Di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, di surah An-Nisa, di surah Al-Ma'idah, sampai ke surah Al-An'am dan Al-A'raf. Ini terdapat konun aili atau undang-undang tentang keluarga. Nah, ini yang kemudian menjadikan para ulama berpendapat separuh karena memang sebanyak-banyaknya syariat Allah itu bisa dilaksanakan di dalam keluarga. Sebagian ulama yang lain mengatakan maka menjadi sempurnalah separuh agamanya karena dia menutup satu di antara dua pintu yang paling berbahaya bagi manusia untuk digelincirkan oleh setan. Dua pintu itu adalah pintu syubhat dan pintu syahwat. Dua pintu untuk menjerumuskan manusia itu dari pintu syubhat, kerancuan pemikiran, dan syahwat, hawa nafsu, terutama dorongan seksual. Maka menikah menutup pintu syahwat, ya, seharusnya menikah menutup pintu syahwat sehingga disebut sempurnalah separuh agama. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya lagi.
Sebagian ulama juga berpendapat karena pernikahan itu adalah tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya dalam surah An-Nur ayat ke-32 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anqihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dari orang-orang yang merdeka maupun budak-budak yang ada dalam tanggungan kalian. Iyakunu fuqara'a, jika mereka dalam keadaan fakir, kamu tidak perlu khawatir. Yughniyahumullahu min fadlih, karena Allah yang akan membuat mereka cukup dari karunia-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya orang yang menikah. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi dan bahkan memperkaya orang yang kemudian menikah. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah itu zat yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi di sini ada faktor keyakinan seseorang. Tentu keyakinan dibuktikan dengan ikhtiar, dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan bekerja, dibuktikan dengan berkarya. Tetapi ada keyakinan utuh bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya, itulah yang memudahkan seseorang di dalam jalannya untuk menjemput rizki, yaitu dengan memudahkan keyakinannya akan kemudian membuat dia berada di jalan yang mudah. Seperti kisah Sayyidah Maryam, ketika keyakinannya utuh kepada Allah, maka rizki itu turun kepada dia di dalam mihrabnya, yang bahkan membuat takjub Nabiullah Zakaria alaihissalam. Tetapi ketika kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, kalau saja aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tidak berarti. Nah, kalimat seperti ini di dalam ujian, meskipun dia sabar, ini menjadikan datangnya rizki itu menjadi lebih berat. Seperti yang kemudian dialami oleh Sayyidah Maryam, di mana kemudian dia harus mengguncangkan pokok kurma supaya rutab atau kurma basahnya, kurma ranumnya itu jatuh untuk menjadi rizkinya sebab dia melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Padahal mengguncangkan pokok kurma itu sesuatu yang berat. Adapun Allah menegaskan bahwa ikhtiarnya adalah mengguncang pokok kurma, adapun yang menjatuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini kenapa kemudian pernikahan ini menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang bernilai. Maka menjadi naif kalau dia ditujukan hanya untuk membuat orang bahagia. Tujuan pernikahan, maksud dari pernikahan itu bukan untuk menjadikan seseorang bahagia. Bukan. Kalau dia mencari kebahagiaan di dalam pernikahan, maka dia akan kecewa. Dia akan banyak kemudian merasakan betapa beratnya, betapa susahnya, betapa tidak sesuai ekspektasi yang disebut sebagai pernikahan itu. Tetapi hendaknya kebahagiaan itu ada untuk menjadi bagian dari apa yang hendak dicapai. Dia menjadi bahkan makmum dari hal yang lebih penting yang ada di dalam pernikahan. Apakah itu? Yaitu yang disebut sebagai barokah. Inilah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk mempelai yang menikah itu dengan doa barokah, bukan dengan doa bahagia. Tersebut riwayat Sayyidina Uqail bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu menikah. Ketika dia menikah, maka orang-orang pun datang untuk mendoakannya di dalam walimah, perjamuan. Yang namanya walimatun nikah, itu perjamuan yang diselenggarakan untuk mengumumkan suatu pernikahan. Jadi tujuannya walimah itu untuk mengumumkan suatu pernikahan agar orang tidak salah faham, agar orang tidak bersuudzon, agar orang tidak berprasangka buruk atau salah kira tentang dua orang laki-laki dan perempuan yang kemudian misalnya hidup serumah atau pergi bersama gitu ya. Karena kalau sudah diumumkan ya semua sudah tahu mereka adalah suami istri. Itu salah satu fungsi dari sebuah walimah. Jadi datang mereka ke dalam walimahnya, kemudian ketika mendoakan mempelai, mereka mendoakan dengan kata-kata birrafa'i wal banin. Birrafa'i wal banin, artinya semoga bahagia dan banyak anak. Maka Uqail bin Abi Thalib mengatakan begini, mengoreksi begini. Jangan kalian doakan aku seperti itu, birrafa'i wal banin. Semoga bahagia dan banyak anak. Jangan, tetapi doakanlah aku dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Doanya adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair.
Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam al-khair, di dalam kebaikan. Inilah doa paripurna yang dari situ kita memahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keberkahan dan al-khair di kehidupan dunia sampai di akhirat. Jadi bukan semata kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaan? Itu bagian daripada berkah, itu ada kebahagiaan. Jadi begini, apa itu makna barakah? Kenapa doa ini menarik? Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kepadamu itu di dalam perkara-perkara yang menyenangkan, di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang sukacita, yang penuh kenikmatan, yang kita mendapatkan anugerah-anugerah karunia-karunia dari Allah, yang ada kelimpahan, yang ada kecukupan, yang ada mendapatkan sesuatu, gitu ya, kelapangan. Ini kita harus doakan berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, meskipun dia berupa nikmat-nikmat, bisa membahayakan, membawa kelalaian, bahkan menghancurkan. Kalau didoakan berkah, maka aman. Tapi kalau tidak didoakan berkah, tidak aman. Jadi bertambahnya kekayaan, bertambahnya pangkat dan kedudukan, bertambahnya karir, bertambahnya anak, bertambahnya harta, bertambahnya pengaruh, bertambahnya segala hal itu yang kemudian berupa nikmat, anugerah, karunia, kalau tidak didoakan berkah, dia justru bisa menjadi sumber kelalaian. Betapa banyaknya itu ya, kita menemukan keluarga yang ketika mereka masih berjuang merangkak dari bawah, itu suami istri rukun, harmonis, saling menopang, saling membantu, kuat gitu. Tetapi ketika kemudian karir menanjak, ketika istri pun banyak kegiatan, justru hubungan mereka semakin renggang. Bahkan na'udzubillah terjadi misalnya perselingkuhan. Ya dulu ketika berjuang yang paling cantik istrinya, ketika karir menanjak lama-lama sekretaris lebih cantik daripada istri. Ketika dulu yang paling nyaman dijadikan tempat curhat suami, ketika masing-masing makin sibuk ternyata supir lebih nyaman untuk curhat daripada suami. Na'udzubillah. Ini jadi ada bahaya yang kemudian bisa tumbuh dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada seseorang kalau dia tidak kemudian mendapatkan barokah. Makanya didoakan barokah. Kemudian wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Berkah atasmu itu berarti dalam perkara-perkara yang jatuh, dalam perkara-perkara yang berat, dalam perkara-perkara yang menjadi beban, yang susah, yang sedih, yang duka cita, yang berupa musibah-musibah, yang berupa kehilangan, kekurangan, kesempitan, gitu ya. Dari yang kemudian pasti juga akan terjadi pada seseorang. Pasti juga akan terjadi pada suatu keluarga. Karena Allah memang sudah bersumpah bahwa yang namanya ujian itu akan Allah timpakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa kami pasti akan menguji kalian, menimpakan bala kepada kalian, bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, berupa rasa takut. Ya dulu kita membayangkan gimana sih kita orang dewasa diuji Allah dengan rasa takut. Nah sekarang kita diuji Allah dengan rasa takut ya. Takut corona, takut tertular, takut kondisi ekonomi yang tidak menentu, takut gak bisa bisnis, takut gak bisa jualan, takut gak bisa kerja, takut gak bisa menafkahi keluarga. Ketakutan-ketakutan, khawatiran itu terjadi, diuji oleh Allah. Bisyai'in minal khauf wal ju' dan rasa lapar. Awal-awal kemarin ya, ketika semua toko tutup, ketika semua warung-warung gak buka gitu ya, kita bingung. Mau masak di rumah, bahan juga belum beli dan lain sebagainya. Mau takut belanja keluar, nggak bisa. Walju, wanaksi minal amwal, juga berkurangnya harta. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Orang-orang yang kita cintai, mungkin ada di antara kita yang kehilangan di masa pandemi ini, saudara kita yang wafat, baik karena sebab COVID ataupun sebab yang lain. Subhanallah ya. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Berkurang buah-buahan itu berarti meleset ya dari apa yang kita rencanakan. Punya lahan sekian harusnya menghasilkan sekian, ternyata tidak. Atau punya investasi sekian seharusnya dapat untung sekian, ternyata tidak gitu ya. Mungkin yang
kemarin berinvestasi di reksadana gitu ya, itu juga rontok, saham-saham perusahaan. Subhanallah. Ini semuanya ujian. Wa basyiris sabirin, dan pasti Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan tanda orang itu senantiasa sadar dengan kalimatul istirja bahwa kita semua milik Allah dan kepada Allah pula kita semua akan dikembalikan. Dan yang namanya musibah yang pasti terjadi dalam rumah tangga itu juga harus didoakan berkah. Karena kalau didoakan berkah, dia aman. Kalau didoakan berkah, dia tidak menghancurkan. Kalau didoakan berkah, dia memperkuat. Kalau didoakan berkah, dia justru mesra ikatan. Kalau didoakan berkah, maka dia justru semakin memperbaiki keadaan. Itu kalau didoakan berkah. Kalau tidak didoakan berkah, maka dia menjadi bahaya. Dia menjadi sumber kehancuran. Dia menjadi sumber kerusakan. Dia menjadi pintu-pintu kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena tidak doakan berkah. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Maka ini adalah doa paripurnanya. Al khairu fit dunya itu yakni at-ta'ah. Dikatakan oleh para ulama, kebaikan di dunia itu artinya ketaatan kepada Allah. Jadi semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam ketaatan. Wal khairu fil akhirah, adapun yang disebut sebagai kebaikan di akhirat itu adalah kebaikan di akhirat itu berupa ridho, ar-ridho wal jannah. Ridhonya Allah dan surganya. Itu yang ada di akhirat. Jadi teman-teman yang disayang Allah, rekan-rekan semuanya, ini doa yang meliputi semuanya. Kalau hanya bahagia dan banyak anak, ini dikhawatirkan tidak meliputi. Loh, siapa bilang dia doa yang jelek? Bukan, dia doa yang baik. Tetapi baik itu kadang-kadang tidak cukup. Dia harus meliputi semua kebaikan. Maka itulah Rasulullah mengajarkan doa berkah untuk meliputi semua kebaikan tersebut. Karena kalau hanya bahagia itu tidak mutlak di dunia. Dia sangat nisbi. Bahkan kebahagiaan di dunia itu kadang-kadang semakin membahagiakan kalau ada selingannya berupa selingan berupa kesedihan, kesusahan, kesakitan gitu ya. Contoh yang paling nyata ya, kalau menjadi teman-teman pencinta alam. Teman-teman pencinta alam itu kalau mendaki gunung, katakanlah begitu. Mana yang lebih mengasyikkan? Mendaki gunung, ujuk-ujuk langsung diantar pakai helikopter dari bawah ke puncak, atau mendaki gunung dengan Masya Allah ya, menempuh rutenya, kadang terpleset, kadang jatuh, kadang kedinginan, kadang harus berhenti, kadang harus memasak, ya, kadang kepleset, kadang ada jurang menganga yang hampir saja kita jatuh, ada berbagai keadaan yang penuh tantangan, mungkin terluka, terkena duri, atau tersayat oleh ranting-ranting tajam gitu ya. Semua hal yang menyakitkan di perjalanan, yang kesulitan-kesulitan di perjalanan, kendala-kendala di perjalanan, itu akan menjadi sebuah cerita yang melengkapi kesempurnaan kebahagiaan kita ketika di puncak gitu ya. Itu menunjukkan bahagia di dunia itu tidak mutlak, tetapi sangat nisbi. Bahkan dia menjadi lebih membahagiakan kalau ada kesulitan-kesulitannya, kesusahan-kesusahannya. Kalau anak kita terbiasa dengan kemudahan terus dan berprestasinya itu dengan mudah saja gitu ya, bukan dengan perjuangan, tentu akan berbeda nilainya dengan yang berjuang. Jadi berjuang itu di dunia itu menjadi hakikat yang jauh lebih indah daripada sekedar keberhasilannya. Itulah kenapa di dunia bahagia itu tidak mutlak. Jadi keberhasilan itu membahagiakan, tapi jauh lebih membahagiakan lagi kalau dia disertai dengan perjuangan, kesusahan, kesulitan, hambatan, tantangan, gitu ya, gangguan, macam-macam yang dihadapi itu akan menentukan semakin bahagia seseorang. Demikian pula banyak anak. Banyak anak itu tentu bukan jaminan kebaikan dan jaminan kebahagiaan juga bukan. Banyak anak itu hanya baik kalau kemudian anak-anaknya soleh, kalau anak-anaknya berbakti, dan itu justru juga membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Makanya doanya
juga lebih paripurna dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa ja'alnakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, menganugerahkan berkah atasmu dan menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Bukan birrafa'i wal banin. Kalau di Indonesia kita sering mendengar doa semoga langgeng ya sampai kakek nenek. Nah, padahal ada kehidupan setelah jadi kakek nenek, baik di dunia, di kematian maupun setelah kematian. Maka bahkan doa seperti yang berbunyi semoga langgeng ya dunia akhirat belum tentu menjadi kebaikan, karena di dalam Al-Quran ada contoh pasangan yang langgeng dunia akhirat sedangkan mereka tidak berdalam kebaikan. Namanya Abu Lahab dan Ummu Jamil gitu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka sama-sama penghuni neraka jahanam karena di dunia kompak menyakiti Rasulullah, di akhirat kompak masuk neraka jahanam ya. Itu bukan yang kita harapkan dari semoga langgeng dunia akhirat itu. Tetapi doa ini doa yang paripurnanya adalah doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Ada juga doa yang meskipun kayaknya baik, tapi saya kalau hadir di sebuah pernikahan lalu mendengar petugas KUA membacakan doa itu deg-degan, khawatir kalau dikabulkan betul sama Allah kepada kedua mempelai. Seperti misalnya doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, himpunlah keduanya ini, suami istri ini, seperti engkau telah menghimpun antara Adam dengan Hawa. Itu kalau dikabulkan kan serem juga skenarionya gitu ya. Bersama dalam kesenangan, kemudian melakukan pelanggaran, lalu terpisah 40 tahun, lalu ketemu lagi di dunia yang penuh dengan kesulitan gitu ya. Itu kan Nabi Adam dan Hawa begitu. Atau doa seperti Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Waduh, itu lebih serem lagi. Nasibnya cowoknya, nasibnya lelakinya lebih berat lagi gitu ya. Penuh dengan fitnah, masuk penjara, dan kemudian harus menyelesaikan krisis negara sampai akhirnya dipertemukan. Berat gitu ya. Satu-satunya doa yang aman itu wa alif bainahuma kama alafta baina Khadijatil Kubra wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Himpunkanlah keduanya seperti engkau menghimpun antara Khadijah dengan Rasulullah SAW. Meskipun itu pun kehidupan Rasulullah dan Bunda Khadijah penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan yang sangat berat dan tidak mudah untuk dihadapi. Makanya memang doa terbaik itu doa untuk kembali kepada sunnah, di mana Rasulullah mengajarkan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam perkara yang penuh nikmat, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu dalam perkara-perkara yang ada musibah di sana, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia berupa ketaatan, di akhirat berupa ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini falsafah dari doa untuk pengantin pun menunjukkan kepada kita tujuan dari pernikahan ini untuk mendapatkan berkah dan kebaikan di dunia dan di akhirat, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan semata-mata. Di mana letak kebahagiaan? Kita tinjau dalam makna barokah. Disebut sebagai barokah itu kata para ulama itu maknanya ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka dia adalah bertambah kebaikan di kala nikmat maupun di kala musibah, di kala lapang maupun sempit, di kala mendapatkan maupun di kala kehilangan, di kala berkelimpahan maupun di kala berkekurangan, gitu ya. Di kala kaya maupun di kala miskin, di kala susah maupun di kala senang, di kala sedih maupun di kala gembira. Kesemuanya ini adalah adanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan bagi masing-masingnya. Kemudian kata al-barakah menurut Al-Khalil bin Ahmad, imam dalam bidang bahasa, beliau menyebutkan maknanya meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah al-luzum was-subut, tetap dan terus melekat. Jadi disebut berkah itu adalah pada khususnya nikmat yang tetap dan terus melekat. Dan nikmat yang tetap dan terus melekat ini tentu adalah iman terutama yang ada di dalam hati.
Nah, prasyarat dari keberkahan adalah iman, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu adalah kebaikan, dan yang demikian tidak terjadi melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Yakni demikian itu hanya terjadi karena keimanan yang ada pada dirinya. Jadi iman itu prasyarat penting dari berkah. Kalau berkah, ya luzum wa thubut, ada nikmat yang tetap dan terus melekat, yaitu keimanan. Dengan keimanan itulah ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusannya orang beriman. Apa yang menjadikan dia menakjubkan? Karena ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, maka syukur itu baik kepadanya. Dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Dituntun oleh imannya, dia kemudian bersyukur kepada Allah, lalu syukur itu menjadi kebaikan karena syukur itu menjaga nikmat dan syukur itu melipat gandakan nikmat. Barang siapa ingin nikmat yang ada pada dirinya dijaga oleh Allah, maka hendaklah dia mensyukurinya. Dan barang siapa merasa dia mendapatkan nikmat Allah lalu dia bersyukur, maka pasti dia akan mendapatkan janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, kami pasti akan menambah, aku pasti akan menambah, kata Allah, nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Wala in kafartum, tapi jika kau benar-benar ingkar, tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah tersebut, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada nikmat ini menakjubkan urusan orang beriman. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Sabar itu juga baik baginya. Sabar itu baik karena sabar itu menjadikan seseorang berada di dalam satu, cintanya Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Yang kedua, berada dalam kebersamaan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin. Yang ketiga, berada dalam sambutan para malaikat, gitu ya. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar. Berada di dalam salawat dari Allah. Salawat itu jaminan kebaikan. Dan berada pada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan terakhir berada pada hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah, dan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah itu al-luzum wa thubut. Berkah itu adanya nikmat yang tetap dan terus melekat pada seseorang, khususnya adalah nikmat keimanan. Menikah itu dengan iman. Menikah itu pertimbangannya pakai iman. Menikah itu di dalam melaksanakan prosesinya memakai apa yang diimani, yaitu dinul Islam sampai kemudian paripurna. Itu nikmat yang luzum wa thubut. Yang kedua disebut sebagai berkah itu an-nama wa ziyadah. Cirinya ada nikmat yang terus bertambah, berkembang, meluas, jadi lebih banyak dan lebih bermanfaat. Itu namanya nama wa ziyadah. Ada tumbuh dan berkembang. Nikmat-nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Sehingga kehadirannya memberi kebaikan kepada lebih banyak orang. Itu pribadi kita, kendaraan kita, rumah kita, gitu ya, barang-barang yang kita miliki, usaha-usaha yang kita buka, ini semuanya
dari nama wa ziyadah. Sesuatu yang tumbuh, berkembang, meluas, bertambah. Jadi dalam an-nama wa ziyadah, bertambah, meluas. Pribadi kita sebagai seorang mukmin juga begitu, kepada sesama kita makin luas manfaat yang bisa kita hadirkan. Pribadi kita sebagai suami makin baik kepada istri, makin sayang kepada istri, makin penuh rasa syukur atas keluarganya dan anak-anaknya, gitu ya. Makin merasakan mereka akan manfaat-manfaat dari kehadiran pribadi kita. Kemudian juga ada di dalam kendaraan kita, ternyata bukan cuma untuk ngangkut diri kita saja, tapi memberi manfaat kepada orang lain, bisa memanfaatkannya. Ini Masya Allah. Kemudian juga ada rumah kita, selain kita pakai sebagai hunian, ternyata bisa untuk pengajian, untuk majelis taklim, bisa untuk kegiatan-kegiatan warga, kebaikan-kebaikan, pelayanan kesehatan, bisa untuk menginap tamu-tamu yang penting karena baik, dan seterusnya. Ini adalah nama wa ziyadah, tumbuh, bertambah, berkembang, meluas. Sebagai pribadi kita juga ilmunya bertambah, bisa bermanfaat kepada orang lain, mengajarkan yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Sebagai suami istri, bagaimana kemudian satu sama lain saling mensupport, gitu ya, pasangannya mendapatkan tambah nilai dari kehadirannya. Ini yang nama wa ziyadah, tambah, terus berkembang, gitu ya, meluas. Yang ketiga, baru yang namanya berkah itu adalah as-sa'adah, adalah kebahagiaan. Jadi kalau dilihat kenapa menikah bukan untuk bahagia, karena menikah ini satu ibadah kepada Allah, tadi jawaban yang awalnya. Yang kedua, karena bahagia itu punya porsi hanya sepertiga dari berkah. Itu pun sepertiga yang akhir, gitu ya. Yang pertama adalah berkah itu nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua, berkah itu adalah nikmat yang tumbuh, berkembang, meluas, bertambah. Dan yang ketiga, bahwa dia membawakan kebahagiaan. Yang kita itu harus melatih kebahagiaan kita jangan hanya oleh benda-benda, tapi kita harus melatih kebahagiaan kita karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita mengamalkan amal saleh, kita jadi bahagia. Kalau kita mengamalkan amal salah, kita jadi sedih. Ya, itu harusnya, itu yang kita terus pupuk, gitu ya. Terjadi satu pemahaman bahwa kita bahagia itu karena taat. Habis sholat bahagia, habis puasa bahagia, habis sedekah bahagia. Itu yang membahagiakan kita, ketaatan-ketaatan seperti itu. Habis senyum bahagia, itu ya. Semua bahagiaan kita datang melalui hal-hal baik yang kita lakukan. Sebaliknya hal-hal buruk itu membuat kita sedih. Jadi jangan sampai bahagianya hanya karena mobil baru, bahagianya hanya karena mebel baru, bahagianya hanya karena gadget baru, bahagianya hanya karena alat elektronik baru, alat dapur yang baru, bukan itu. Tapi bahagia kita karena mungkin dengan itu kita bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain. Ya, belum sempurna kebahagiaan tentang alat-alat dapur kita yang the best kalau kita tidak pernah berbagi hasil dari apa yang diolah oleh alat dapur itu kepada sesama kita. Kemudian yang lain lagi, kendaraan kita, rumah kita. Ini semuanya harus membawa kita kepada kebahagiaan dalam bentuk ketaatan. Gitu ya. Jadi ini tandanya hidup kita sehat jasmani rohani itu kalau kemudian di dunia kita bisa dibahagiakan oleh amal-amal soleh kita sendiri. Sebaliknya orang yang paling celaka itu orang yang di dunia dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam ketaatan, sementara dia justru mendapatkan kebahagiaan itu di dalam pelanggaran-pelanggaran, dalam dosa-dosa, dalam perkara-perkara yang dilarang Allah. Ya, kalau
Sholat berat, kalau ngaji susah, kalau baca Quran 1 menit capek gitu ya. Tapi apakah kita juga mengalami yang sebaliknya? Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Segala yang kita lakukan apakah itu memberi nilai tambah kepada diri kita, ataukah cuma beban-beban saja gitu ya. Sehingga ya bahagia ini karena taat, jangan sampai karena benda-benda gitu ya. Karena sementara sekali benda-benda. Beli mobil baru membahagiakan itu cuma bertahan tidak lama, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Habis itu biasa saja. Kecuali kalau ada orang memuji, subhanallah gitu ya. Jadi mari kita latih bahagia kita dengan sebab yang lebih abadi, sebab yang bisa kita bawa mati, sebab yang kita bisa bawa ke hadapan Allah. Dan mari kita sedih karena perkara-perkara yang bisa membahayakan kita di sisi Allah, yakni dosa-dosa, yakni kesalahan-kesalahan, yakni maksiat-maksiat. Itu yang harusnya bikin kita sedih. Kalau cuma kehilangan, Allah punya ganti atas kehilangan kita kalau kita sabar. Kalau cuma sedikit yang membahagiakan gitu. Jadi kalau cuma hal-hal yang sifatnya lahiriah, gampang sekali kita akan kecewa, gampang sekali kita akan berharap pada yang salah gitu ya. Tapi kalau kita melatih kebahagiaan kita dengan maksiat kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri kepada Allah, lalu kemudian diikuti dengan taubat, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan bahagia, karena bahagia adalah makmum dari berkah yang sudah kita sebutkan dari awal. Nah berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena menikah itu untuk berkah dan bahagiaannya lah bagian dari berkah. Berkah itu tentu perlu ilmu, berkah itu tentu perlu keterampilan, berkah itu tentu perlu latihan dan pembiasaan, karena dia adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Maka sesudah semuanya konsep tentang berkah ini tadi, ya rumah tangga itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang dipraktekkan, gitu ya. Ilmu pengetahuan yang kemudian diaplikasikan, ilmu pengetahuan yang kemudian akan menuntun seseorang kepada kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, untuk memperbesar rasa bahagia dalam hatinya. Jadi yang pertama ketika kita bicara tentang konsep bahagia, itu adalah makmum dari keberkahan yang kita perjuangkan di dalam rumah tangga kita, tapi juga kita harus belajar, terus belajar tanpa henti gitu ya. Dan belajar itu kita memperbaiki diri terus untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Dengan doa-doa kita, doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah supaya kita menjadi qurratu a'yun bagi pasangan kita dan anak kita, supaya anak-anak kita dan pasangan kita menjadi qurratu a'yun di mata kita. Dengan itu akan terjadi saling support satu sama lain untuk mencapai derajat bakti tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ terjadi peningkatan ya kapasitas kita dalam berbakti kepada Allah karena adanya ilmu. Nah, ilmu ini juga meminimalisasi masalah-masalah yang mungkin timbul yang sebenarnya sepele tapi dipergunakan oleh syaitan, naudzubillah, untuk menjatuhkan kita ke dalam masalah-masalah yang besar. Konflik di dalam rumah tangga, clash antara suami istri. Padahal bukan karena salah satu bermaksud jahat, tapi karena dua-duanya bermaksud baik, hanya saja kekurangan ilmu, hanya saja kurang faham, hanya saja tidak mengerti seperti apa kondisi pasangannya. Sama-sama saling mencintai tapi jadi bermasalah karena perbedaan-perbedaan yang ada tidak disadari. Banyak wanita mengaku mencintai suaminya dengan cinta yang besar, tapi suaminya merasa ditindas. Banyak laki-laki merasa sangat mencintai istrinya dengan cinta yang sangat tinggi, sangat mulia, tapi istrinya merasa diabaikan, merasa tidak dipedulikan. Nah, ini karena ketidakfahaman antara dengan ilmu gitu ya. Jadi sesudah berkah tadi
Nah, pernikahan ini untuk menjadi berkah juga diperlukan ilmu, gitu ya, ilmu memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, ilmu untuk menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Yang kesemuanya tidak disediakan di sekolah-sekolah yang kita lewati pendidikannya sejak kecil sama sekali, gitu ya. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu, seperti mungkin kalau berkenan bisa menyimak di Instagram saya atau Facebook page saya, gitu ya. Berapa waktu ini kita sedang banyak sharing tentang ilmu di dalam rumah tangga, khususnya di dalam memahami perbedaan karakter laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang dua-duanya diciptakan tidak sempurna, tetapi untuk saling menyempurnakan di dalam ikatan pernikahan seperti yang kita cita-citakan, gitu ya. Dan ini adalah satu hal yang kita perlu tekankan, ilmu dan ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan menjaga kehidupan pernikahan kita supaya on the track, supaya tetap barokah, berkah dalam perkara yang disenangi, berkah dalam perkara yang tidak disenangi, berkah dalam semua hal yang ada di diri kita, gitu ya, bisa memberi manfaat kepada sesama, yang bisa dirasakan kebaikan oleh sesama, gitu ya. Dan inilah di antara PR kita di dalam kehidupan pernikahan, supaya pernikahan kita bukan sekedar bahagia, tapi penuh makna dari berkah yang kita raih dalam perkara-perkara yang berat, berkah yang kita raih dalam perkara-perkara yang ringan, dan berbagai ketaatan yang akan menghimpun kita di dalam ridhonya Allah kelak, surganya Allah kelak, dan menjadikan rumah kita di dunia sebagai surga sebelum surga. Jazakumullah khairan, itu sebagai pembuka diskusi kita, pembuka perbincangan kita pada siang hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.